Nama aku Zela, kalian bisa panggil Zela lah ya, walaupun itu bukan nama asli aku sih. Tapi aku akrab disapa Zela. Nah, kalau misalkan kalian lihat di video-video aku yang setahun lalu itu aku mengenakan jilbab. Jadi aku adalah seorang muslim yang saat ini sedang cinta-cintanya sama kasih dari Tuhan Yesus. Sampai saat ini aku masih beragama Islam, tapi terus terang aku saat ini sedang benar-benar berusaha memahami, belajar lagi tentang Alkitab dan lain-lain untuk nantinya aku bisa siap dibaptis. Bantu doakan ya teman-teman semua. Bisa nanti pindah ke Kristen, siap dijauhi banyak orang. Harus siap dong, justru memang Tuhan Yesus juga dulu begitu kan ya, dibenci banyak orang. Jadi banyak nih aku dapat kalimat dari teman-teman sekalian yang bunyinya begini: kalau kamu percaya Yesus kamu harus siap pikul salibnya gitu. Jadi ya udah gitu loh, aku kan percaya gitu loh, ya aku harus siap gitu loh, nggak boleh nggak siap. Jadi apapun itu resikonya, apapun itu aku pasti terima, aku suka rela terima apapun itu, karena aku nggak menjadikan patokan orang itu apa ya, ngomongin aku kanan kiri, benci aku atau enggak apa-apa deh aku dibenci sama manusia, yang penting aku nggak dibenci sama Tuhan Yesus. Yang aku kagumi dari pribadi Yesus adalah kasih. Jadi kalau mungkin kalian udah pernah nonton video aku di TikTok ya, itu aku pernah sharing juga gimana aku kagumnya sama sosok Yesus yang luar biasa, mengorbankan diri dia untuk menebus dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Jadi ada kalimat sebelum Yesus, saat Yesus sudah disalibkan, Yesus pernah berkata seperti ini: Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Itu yang bikin aku luar biasa. Aku nonton banget itu film, dia dicambuk, disiksa, segala macam siksaan ya, berdarah-darah semua. Aduh, kita yang nonton tuh pedih banget. Terus luar biasa banget kasih yang Yesus tularkan kepada kita semua, teman-teman, dimana dia mengajarkan kita untuk tetap mengasihi musuh kita. Jadi dia bilang, kasihilah musuhmu. Ibaratnya intinya itu gini, aku nggak tahu persis ya guys, maafin kalau misalnya kurang benar nih kalimatnya. Yang aku tangkap ya, intinya aku tangkap saat itu, kita harus saling mengasihi, nggak cuma kepada orang yang mengasihi kita, tapi kepada orang yang membenci, memusuhi kita. Karena kalau kita cuma fokus mengasihi yang mengasihi kita, ya apa upah kita gitu loh. Karena nggak ada upahnya juga kita benci sama yang benci kita gitu sih. Itu yang bikin aku kagum dan benar-benar mengajarin apa ya, benar-benar bikin aku tuh merasa aku sekarang bisa menerapkan itu gitu loh. Karena aku percaya Tuhan Yesus, aku pengen banget bisa meneladani apa-apa yang diajarkan Tuhan Yesus gitu. Aku nggak ngerti, semakin hari aku semakin sering dengar lagu rohani, dan itu benar-benar lirik per liriknya itu aku benar-benar aku resapi. Aku merasa kayak banyak aku diajarkan hal-hal baik yang mungkin sebelumnya ada yang belum pernah aku terapin dalam hidup aku gitu, lewat lirik dari lagu-lagu yang aku dengar gitu. Dari situ aku makin kayak pengen tahu apalagi sih yang diajarin Tuhan Yesus kepada umatnya, apalagi sih. Jadi aku kepo. Itu yang bikin aku tuh makin ingin mendalami, mengenal Yesus. Kakak sekarang bagaimana dengan perasaan kakak setelah menjadi pengikut Kristus? Aku nggak ngerti ini aku udah dibilang pengikut Kristus atau bukan, tapi kalau aku dibilang percaya Yesus Kristus, aku percaya gitu. Aku nggak ngerti pengikut Kristus itu apakah harus dibaptis atau bukan gitu loh. Karena kalau misalnya memang patokannya harus dibaptis, aku sampai saat ini belum dibaptis, teman-teman semua. Mohon doanya biar dipermudah segalanya ya. Bagaimana perasaannya? Yang jelas aku sekarang merasa lebih damai. Aku merasa sekarang ini jadi pribadi yang lebih tenang. Luar biasa pokoknya yang Yesus ajarkan kepada aku.
puji Tuhan bisa aku terapkan, walau mungkin belum semuanya karena aku masih belajar ya teman-teman. Yang jelas aku sekarang merasa lebih damai. Aku merasa sekarang ini jadi pribadi yang lebih tenang. Luar biasa pokoknya yang Yesus ajarkan kepada aku. Puji Tuhan bisa aku terapkan, walau mungkin belum semuanya karena aku masih belajar ya teman-teman. Dulu mungkin aku adalah sosok perempuan yang kalau aku ada masalah atau apa, aku tuh lebih suka nangis. Tapi semenjak aku percaya Yesus Kristus, aku merasa ya udah gitu loh. Disakitin misalkan, jadi aku selalu kaitkan Tuhan. Aku disakitin nih, ya mungkin memang Tuhan nggak mau aku sama dia, atau Tuhan nggak mau dia sama aku. Ya udah, nanti Tuhan ganti. Sabar aja, tenang aja, percaya sama Tuhan. Tuhan tuh nggak mungkin kasih kita yang jelek gitu. Tapi ya kamu percaya sama Tuhan gitu. Makanya aku sekarang tuh santai banget. Apapun aku mau dikecewain soal apapun, aku sekarang tuh jadi orang yang lebih tenang. Ya udah, nggak apa-apa, beneran. Damai banget ternyata rasanya. Kita nggak punya timbul benci sama apapun, itu damai banget, beneran. Semua ikhlas pokoknya. Jadi itu yang benar-benar aku rasain semenjak aku percaya Yesus Kristus. Jadi bisa dibilang aku belum siap ya, tapi aku memang sudah sangat yakin ingin dibaptis gitu. Jadi tapi aku sekarang lagi mempersiapkan diri untuk lebih menambah pemahaman aku terlebih soal Alkitab, karena itu yang akan aku jadikan dasar aku dalam sehari-hari gitu kan. Aku harus bisa meneladani isi daripada Alkitab gitu loh. Jadi aku benar-benar lagi belajar untuk itu semua gitu. Doain ya teman-teman biar aku bisa secepatnya resmi gitu, officially jadi pengikut Kristus. Aku udah berusaha tunjukin ke keluargaku gitu loh, bahwa sekarang kehidupan aku jauh lebih baik. Itu semua berkat apa? Berkat kasih Kristus kepadaku. Aku udah tunjukin gitu, kayak aku jadi pribadi yang lebih tenang. Aku nggak pernah ada sedih, aku nggak pernah ada ngeluh apapun itu gitu. Dengan pengharapan ya keluarga aku bisa paham gitu, oh iya ini anak gue gitu lebih nyaman di sana gitu loh. Tapi ternyata susah teman-teman semua. Aku sempat cerita beberapa hari lalu di live TikTok aku cerita soal ini dan aku minta teman-teman sekalian bantu. Aku bilang aku titip doa ya, kalau kalian lagi berdoa, doain aku supaya aku dimudahkan jalanku untuk menjadi pengikut Kristus. Doain aku gitu supaya dilunakkanlah hati keluargaku untuk bisa mengikhlaskan aku jadi pengikut Kristus. Doain aku untuk aku bisa benar-benar siap untuk jadi pengikut Kristus. Itu sih yang aku sempat sampaikan ke teman-teman semua saat aku live di TikTok gitu. Aku minta doanya gitu loh. Karena sampai saat ini ya aku sudah berusaha memberi pemahaman yang aku pelajari selama ini soal Kristus. Aku juga sudah berusaha menunjukkan ini loh bukti kasih dan cinta Tuhan Yesus kepada aku dalam hidup aku gitu loh. Sisanya aku percaya Tuhan bekerja untuk ini semua buat aku gitu. Jadi biarlah Tuhan bekerja gitu. Aku udah di fase yang udah pasrah gitu loh. Tapi ya memang aku nggak menunggu keputusan dari keluargaku ya gitu loh. Karena balik lagi yang aku yakini adalah keimanan kita itu urusan personal gitu loh. Imanmu yang menyelamatkanmu menurutku. Jadi nggak bisa kan aku nitip gitu. Nih aku buat dosa terus aku nitip nih. Dosa gue lo yang tanggung ya kan, nggak bisa. Jadi maaf ya teman-teman. Jadi ya udah gitu loh. Itu aja sih yang aku yakinin. Makanya aku sekarang benar-benar harus menguatkan imanku nih terhadap Tuhan Yesus nih.
Aku mau deket-deket dia terus nih, biar aku segala-galanya tuh dipermudah sama Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini aku sudah mulai membuka hati baca kitab, tapi jujur aja aku kayak nggak begitu paham ya, ibaratnya ayat apa tentang ini, ayat mana tentang itu gitu, aku nggak begitu paham gitu. Aku tiap pagi udah sharing, ada teman sharingku di WhatsApp, terus aku bilang gitu, aku pengen deh, aku kan belakangan ini tuh suka kebangun jam 3, yang kata temen-temen itu adalah saat teduh ya. Saatnya kita bisa benar-benar merasa punya ruang untuk ngobrol hati ke hati dengan Tuhan, berterima kasih, berkeluh kesah, berdoa kepada Tuhan. Itu katanya itu adalah saat yang tepat, makanya dibilang saat teduh. Jadi aku bilang ke temanku, aku pengen deh mulai besok aku kalau kebangun tuh di saat-saat teduh yang bener-bener menurut aku memang jam-jam segitu tuh tenang banget ya. Aku pengen sambil dibuka-buka Alkitab gitu, aku pengen baca, bener-bener aku baca dan aku kaji gitu. Semenjak aku percaya Tuhan Yesus, aku tuh dikelilingi dengan hal-hal baik, dengan orang-orang baik, dengan berkat yang luar biasa. Bahkan sampai aku merasa ini kayak beneran gitu loh. Aku beberapa kali contoh aja gini, gimana ya buat bayar itu, duit gue segini. Nggak lama dari itu, puji Tuhan, Tuhan kasih aku rezeki yang memang sudah Dia siapkan melalui tangan manusia yang luar biasa, yang digerakkan oleh Tuhan untuk ngebantu aku gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, pastinya sangat bersyukur, diberkati. Apa yang aku rasakan, Tuhan adalah juru selamat, yaitu karena aku memang merasa apa yang aku dapatkan saat ini adalah berkat dari Tuhan gitu. Aku punya problem, Tuhan selamatkan dengan memberi aku rezeki yang gak keputus. Dengan begitu aku bisa nyicil yang mungkin tadinya aku sempat berpikir gak mungkin deh gue ganti ini semua nih gitu. Jadi itu aku merasa Tuhan benar-benar selamatkan aku. Jadi itulah yang bikin aku makin yakin bahwa Tuhan adalah juru selamat gitu. Asal kita percaya Dia, maka kita akan diselamatkan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan bosan-bosan. Semoga sharing kali ini cukup bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi Zela ucapin maaf kalau misalkan mungkin ada salah-salah kata, atau mungkin ada kata-kata yang ya kurang berkenan lah ya pokoknya untuk kalian dengar. Zela minta maaf. Zela hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Tuhan.